kelas 9B ada topik yang sangat menarik yang akan kita pelajari. Menariknya ini sebenarnya nanti ketika kita masuk materi yang lebih tinggi seperti dimensi 3 di SMA untuk mencari jarak antara titik dengan titik. Nah, sering sekali bagian yang akan kita pelajari saat ini dilibatkan untuk menyelesaikannya. Nah, jadi topiknya adalah segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Maksudnya bagaimana? Nah, ini adalah sebuah segitiga siku-siku di A. Nah, dari sudut siku-sikunya kita tarik garis tinggi. Dari sini kita tarik garis tinggi. Kamu masih paham garis tinggi? Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut ke sisi di hadapannya dan tegak lurus ya. Nah, jadi dari titik A, dari sudut siku-sikunya kita tarik garis tinggi. Oke. Spesialnya ya maksudnya dari titik sudut yang siku-siku kita tarik garis tinggi. Boleh dari B kita tarik garis tinggi. Ya tentunya untuk segitiga siku-siku B ke A jadi garis tinggi. Ya. Jadi dari sudut siku-siku kita tarik garis tinggi. Ini garis tingginya garis AD. Kita namakan A ke D garis tinggi. Nah, karena dia garis tinggi pastilah ini siku-siku. Ini juga siku-siku. Baik. Nah, kemudian setelah kita tarik garis tinggi, kamu bisa lihat bahwa ada 3 buah segitiga. 1, 2, 3. Saya gambar ulang segitiganya. Nah, sudah saya buat ketiga segitiganya. Yang ini, yang segitiga ADC yang ini, yang segitiga ABC yang ini. Jadi ada 3 buah segitiga. Kita mau lihat dulu apakah ada hubungan antara ketiga segitiga ini dalam hal kesebangunannya. Nah, coba kita isi dulu di sini sudut C-nya tanda O kita buat. Nah, berarti di sini pun tanda O. Karena sama saja ini, di sini pun tanda O. Nah, kemudian sudut B yang ini ABD tanda X, ABD tanda X, ABC pun tanda X karena sama saja sudut ABD dengan ABC. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini kan siku-siku simbol X. Di sini siku-siku simbol X. Kalau dua sudut dikasih tahu sama, pasti sudut ketiganya sama. Sehingga sudut ACB sama dengan sudut DAB. Sama-sama simbol O kita buat. Demikian juga di sini jadinya. Kalau dua sudut sudah sama, ini kan sama. Sama-sama siku-siku dan simbol O, siku-siku dan simbol O. Maka sudut ketiganya sama, berarti ini simbol X, ini simbol X. Nah, kita paham bahwa jika ada 2 buah segitiga, ketiga sudutnya sama besar, maka segitiga tersebut pasti sebangun. Berarti segitiga ABD sebangun dengan ADC, sebangun dengan segitiga ABC. Nah, kita amati perpasangan. Kita amati dulu yang ini. Perhatikan membuat perbandingannya. Khusus segitiga, kamu tidak boleh pakai perasaan membuat perbandingan sisinya. Sehingga kamu menebak lebih panjang mana, lebih pendek mana, dan yang lainnya. Yang kamu harus lakukan adalah memperhatikan sudutnya dan sisi di hadapan sudut tersebut. Nah, misalnya begini. Untuk segitiga ABD dan segitiga ADC, ini kan dua-duanya sebangun. Karena ini sebangun, maka kita buat perbandingannya di depan sudut siku-siku AB. Nah, di segitiga ADC di depan sudut siku-siku AC. Lagi di depan sudut yang ada simbol X-nya AD. Di depan sudut yang ada simbol X-nya CD. Di depan sudut yang simbol O BD. Di depan sudut yang simbol O seperti ini AD. Oke, saya ambil sekarang yang ini. Saya ambil pasangan yang ini. Boleh sih yang ini juga, tetapi ada keistimewaan pasangan yang ini. Kita kali silang. AD kuadrat
sama dengan BD kali CD. Ini kita simpan dulu. Oke, jadi kalau ada segitiga begini, ditarik sebuah garis tinggi dari sudut siku-sikunya, harus segitiga siku-siku awalnya, maka kamu lihat AD kuadrat ini, AD kuadrat kan, ini kuadrat ternyata adalah DB atau BD kali DC. Boleh kita buat ini DB atau DC, sama aja, lihat. AD kuadrat sama dengan ini kali ini. Kemudian kita perhatikan lagi antara segitiga ini dan segitiga ini. Antara segitiga ABD dan segitiga ABC. Kita buat perbandingannya lagi. Depan sudut siku-siku AB. Depan sudut siku-siku di sini BC. Depan sudut yang tanda X-nya AD. Depan sudut yang tanda X-nya AC. Depan sudut yang tanda O-nya BD. Depan sudut yang ada tanda O-nya AB. Nah, tetapi saya mau ini dan ini perhatikan. Kita kali silang. AB kali AB adalah AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Jadi AB kuadrat, lihat, AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Oke, ini kuadrat sama dengan ini kali ini. Lagi yang berikutnya, sekarang kita pasangkan antara segitiga ADC dengan segitiga ABC. Nah, ini kan juga sebangun. Depan sudut siku-siku AC, depan sudut siku-siku BC, depan sudut yang ada simbol X-nya CD, depan sudut yang ada simbol X-nya AC, depan sudut yang ada simbol O-nya AD, depan sudut yang ada simbol O-nya AB. Tetapi kali ini yang mau saya perhatikan adalah yang ini dua. AC kali AC adalah AC kuadrat sama dengan BC kali CD. Oke, ada 3 rumus sementara kita peroleh. Jadi AC kuadrat ini, AC kuadrat sama dengan BC ini, AC kuadrat sama dengan CD kali CB ini. CD kali CB. Oke, baik. Nah, satu lagi yang dari sini, saya mau ambil pasangan yang ini. Yang ini dan ini sekarang. AC kali AB, ini kali ini silangkan, berarti saya tulis AB kali AC sama dengan sekarang ini AD kali BC. AD kali BC. Jadi ada 4 rumus kita dapat kalau jenis segitiganya begini. Jadi rumus yang pertama adalah ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, tetapi saya akan tulis keempat rumus ini dan cara menghafalnya. Saya sudah gambar ulang segitiga ABC siku-siku di A. Nah, kemudian dari sudut siku-sikunya ini kita tarik garis tinggi. Nanti kalau letak huruf-hurufnya berbeda, tentu pembuatan rumusnya berbeda, tetapi konsepnya sama. Jadi rumus yang pertama, jadi cara menghafal keempat rumus ini yang pertama, boleh kita ambil dulu dari titik sudut A. Perhatikan tangan yang saya buat. Ini kuadratkan, berarti tulis AB kuadrat sama dengan, perhatikan ya, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Oke. Dapat satu rumus. Rumus kedua, masih dari titik sudut siku-siku yang ini. Berarti kita ambil ini. AC kuadrat sama dengan, perhatikan tangan Pak Barto, lihat. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Oke, bisa ya mengerti cara menghafalnya ya. Nah, yang ketiga, masih dari titik sudut siku-sikunya ini. Sekarang dari tengah. AD kuadrat sama dengan, ini AD kuadrat sama dengan, perhatikan, DB kali DC. Oke, DB kali DC. Yang terakhir, cara membuatnya
begini. Ini semua kita kalikan keempat sisi ini. 1, 2, 3, 4. Kita kalikan sepasang-sepasang. Mengalikannya begini. AB kalikan dengan AC sama dengan 2 lagi. Gini. AB kali AC 2 lagi nih. AD kali BC. Oke. Nah, begini rumusnya untuk segitiga ABC jika sudut siku-sikunya di A dan ditarik garis tinggi dari sudut A. Sudah? Sekarang kita masuk ke soal-soal. Nah, ini ada sebuah segitiga ABC, siku-sikunya di C. Perhatikan beda dengan gambar yang tadi ya. Kalau yang tadi kan seperti ini kita buat. Siku-sikunya di A. Dari A garis tinggi ditarik. Nah, siku-sikunya awalnya segitiga yang besarnya kan ABC. Nah, dari C ditarik garis tinggi. Jadi jangan nanti selalu membayangkan gambarnya mesti begini. Nah, jadi asal kamu pahami dasarnya saja bahwa segitiga asalnya adalah ABC, di mana sudut siku-sikunya di C, dari sudut siku-siku ditarik lagi garis tinggi. Nah, sekarang saya mau kamu semua membuat keempat rumus dari ini. Sebelum kita menjawab ini, supaya apa? Sambil mengingat cara membuat rumusnya. Oke, kita lakukan. Pertama bagaimana? Dari sudut siku-sikunya kita ambil ya. Oke, kita lakukan keempat rumus. Nanti dulu kita bahas ini. Baik, kita mulai dari CB mungkin ya. Mulai CB kuadrat, begitu menulisnya ya. CB kuadrat sama dengan, perhatikan tangannya, CB kuadrat sama dengan BD kali BA. Oke, BD kali BA. Kemudian masih dari C, dari sudut siku-siku, CA kuadrat sama dengan, perhatikan lagi tangannya, CA kuadrat sama dengan AD kali AB. Baik, AD kali AB. Lagi masih dari sudut siku-siku, dari tengahnya kita ambil dari garis tinggi, maksudnya CD kuadrat sama dengan ini, CD kuadrat sama dengan DA kali DB. Lagi kita ambil keempat-empatnya, kita kalikan sepasang-sepasang. Berarti CA kali CB gini, CA kali CB sama dengan ini, CA kali CB sama CD kali AB. Nah, sekarang kalau kamu sudah lihat keempat rumus, nanti kita pilih salah satu dari 4 rumus ini untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh. Nah, kita lihat. AB 16. Ini 16. Nah, kemudian AC 12. Ini 12. Karena ini segitiga siku-siku, ini kan sisi miringnya karena sudut siku-sikunya di sini. Boleh kamu cari panjang BC dengan Pitagoras. Boleh ya. Boleh kamu lakukan dengan panjang BC dengan Pitagoras. Tidak masalah itu. Kamu bisa melakukannya ya. Oke, tapi sekarang kita tidak mencari dengan Pitagoras karena ada garis tinggi. Coba kita cari dulu sisi-sisi yang lainnya ini. Coba kita pakai rumus yang ini. CA kuadrat sama dengan AD kali AB. Coba ya, yang ini. Yang ini CA kuadrat sama dengan AD kali AB. AD kali AB. Sekali lagi saya ingatkan, ini boleh kamu cari dengan Pitagoras ya. Oke, nanti kita buktikan dengan Pitagoras. Baik, CA kuadrat sama dengan AD kali AB. CA berapa? 12. 12 kuadrat. 12 kuadrat. Saya mau menuliskan 12 kuadrat. Saya tidak akan mengalihkan 12 kali 12 menjadi 144. Kemudian AD yang ini. AD kali AB. 16. Oke, berarti kali ini kita bisa mencari AD. Seandainya ditanya panjang AD. Nah, udah dapat pertanyaan pertama. Yang bagian ini ya. Oke, yang ini kan tadi pakai Pitagoras bisa ya. Oke, tapi nanti kita buktikan tidak pakai Pitagoras. Yang ini dulu kita cari. Nah, bagi 4. 3 bagi 4. 4. Bagi 4 lagi
3 bagi 4, 1 AD kali 1 AD. Berarti panjang AD sama dengan 9. Dapat AD 9. Kalau ini 9, berarti 16 kurang 9 adalah 7. Berarti panjang DB 7. Udah paham ya? Oke. Sekarang kita mau cari panjang apa lagi? Panjang CB atau BC. Kalau panjang BC kan mestinya pakai Pitagoras begini. BC sama dengan akar dari, ini kan BC, AB kuadrat berapa? 16 kuadrat kurang ini 12 kuadrat. 16 kuadrat kan 256 kurang 144, yaitu akar dari 112. 112 ini kan 16 kali 7. Akar 16 adalah 4 akar 7. Tetapi mari kita coba cari panjang BC tidak menggunakan Pitagoras. Terbuktikah? Nanti kamu bebas ya, boleh menggunakan Pitagoras, tidak harus menggunakan rumus ini pun boleh ya. Sekarang kita cari panjang BC atau CB. Kita pakai rumus yang ini, CB yang ini. Oke. CB kuadrat sama dengan ini, sama dengan BD kali BA. BD kali BA. Karena ditanya CB kuadrat atau BC, BD-nya yang ini 7. BA-nya yang ini 16. Nah, berarti CB sama dengan akar dari 7 kali 16. Akar dari 16, 4 akar 7. Sama ya? Oke, sama BC dengan CB. Sudah? Saya pikir kelas 9A paham deh untuk bagian ini. Karena 9A, 9A masuk, saya 9B, biasanya 9B agak cepat untuk paham. Itu saja pelajaran kita kali ini. Nanti kalau ada soal-soal, kamu pahami dengan baik di mana segitiga siku-sikunya yang besarnya, awalnya di mana sudut siku-siku yang besarnya, dan kemudian dari sudut siku-siku itu pahami waktu dia menarik garis tingginya sehingga kamu bisa menemukan keempat rumusnya ini. Nanti terserah apa yang ditanya, boleh kamu gunakan ini keempat rumus itu, atau boleh kamu bantu jika ketemu segitiga siku-siku yang harus menggunakan Pitagoras untuk menyelesaikannya, terserah, boleh kamu lakukan itu. Sekarang selamat belajar, selamat berlatih, Tuhan memberkatimu.